Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadita Sofyani dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Nah, tujuan pada pembelajaran ini yaitu untuk menerapkan pewarisan sifat pada pemulihan makhluk hidup. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu mau bertanya nih sama anak-anak. Nah, pada saat kalian ada upacara agama, pasti kalian memiliki buah. Nah, saat makan buah, seperti buah semangka, jeruk, atau apel, ada yang tanpa biji. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Jawabannya yaitu adalah buah-buahan seperti semangka, jeruk, atau apel dapat memiliki varietas atau jenis yang dibiarkan khusus untuk menghasilkan buah tanpa biji melalui proses seleksi genetik. Tanpa biji ini disebabkan oleh mutasi genetik yang menghentikan atau mengurangi perkembangan biji dalam buah. Hal ini sering diinginkan oleh konsumen untuk kenyamanan makanan dan konsumsi buah, terutama dalam konteks upacara agama, di mana buah bisa menjadi simbol kebersihan dan kesederhanaan, sehingga buah tanpa biji menjadi pilihan yang lebih praktis dan mudah dikonsumsi tanpa perlu khawatir dengan bijinya. Selanjutnya, Ibu memasuki pembelajaran ini, yaitu pemuliaan makhluk hidup. Nah, pemuliaan makhluk hidup ini merupakan suatu upaya pemeliharaan yang dilakukan pada hewan dan tumbuhan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas individu sesuai dengan eh, kebutuhan manusia. Nah, Ibu memasuki yaitu pemulihan tumbuhan. Pemulihan tumbuhan ini merupakan kegiatan mengubah atau memodifikasi susunan genetik baik suatu individu atau populasi tanaman untuk suatu tujuan tertentu. Nah, salah satunya yaitu dalam penyiapan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Nah, sebelum itu, ibu akan tanya, apa yang dimaksud dengan varietas hibrida? Ada yang bisa menjawab? Nah, benar sekali. Varietas hibrida ini merupakan suatu jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua atau lebih jenis tanaman yang memiliki ciri genetik yang berbeda. Genetik atau pewarisan ini berdasarkan pada penemuan Mendel tentang hukum pewarisan sifat ini dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari induk yang disilangkan. Varietas hibrida adalah suatu jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara dua jenis tanaman atau lebih yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Contoh varietas pada hibrida ini adalah padi hibrida dapat menghasilkan beras 30% lebih banyak di daripada umumnya, lebih tahan terhadap lahan yang kering, lebih pulen, lebih wangi, dan lebih cepat didapatkan. Nah, contoh pada padi hibrida misalnya varietas Sembada, Ireba, Pro, Arais, Intani, PPH, Beras Prima, varietas IPB 4S, varietas IPB 4S ini dikembangkan
oleh Institut Pertanian Bogor. Nah, dikembangkan dalam rangka membantu krisis makanan. Selanjutnya padi varietas ini dipanen setelah lebih kurang 112 hari penanaman. Selanjutnya, nama tungrum mampu menghasilkan hasil panen lebih dari 10 sampai 15 ton per hektar. Nah, saya ambil lagi tentang jagung hibrida. Jagung hibrida ini misalnya C4, misalnya hibrida C4, terus hibrida C1 dan CP2, selanjutnya hibrida IPB4, hibrida Pincer, selanjutnya Melin, Mikro dan varietas Bima. Selanjutnya jagung varietas Bima kurang 14 batara merupakan jagung hibrida unggul yang dihasilkan Balai Penelitian Tanaman Serelia melalui persilangan. Ini dapat dipanen eh, lebih kurang 95 hari setelah pemanenan dan memiliki tinggi lebih kurang 199 cm dan memiliki batang yang kuat, tidak mudah roboh. Penampilan jagung ini kokoh dan seragam. Untuk jagung, kelobot jagung menutup rapat sehingga tahan penyakit bulai, karat, dan bercak daun. Selanjutnya, biji jagung ini seperti mutiara dan berwarna kuning dan mampu menghasilkan panen sebesar 12,9 ton biasanya per hektar. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai pewarisan sifat dalam pemulihan hewan. Nah, pewarisan sifat berperan penting dalam pemulihan hewan ternak berkualitas tinggi, di mana hewan-hewan tersebut diharapkan mampu menghasilkan telur yang lebih banyak menghasilkan kualitas susu serta daging dengan baik. Contohnya adalah ayam boiler atau ayam potong yang merupakan hasil persilangan dari beberapa jenis ayam. Nah, ayam-ayam boiler dapat dikelompokkan berdasarkan asal terus daerahnya, biasanya yaitu dari Amerika, Mediterania, Inggris, dan Asia. Nah, contoh ayam boiler dari Inggris ini misalnya Tronis. Ayam ini memiliki bulu Ini memiliki bulu pendek tetapi menghasilkan banyak daging. Selanjutnya ada ayam boiler dari Amerika, misalnya Plymouth Rock memiliki bulu putih keabu-abuan, tubuh besar, daging lezat, mampu menghasilkan telur dengan baik. Selanjutnya, ayam ini persilangan dari ayam Dominique dengan ayam jenis Black Cochin. Nah, ini merupakan ayam boiler dapat dikembangkan berdasarkan asal daerah antara lain Amerika. Tadi saya sudah jelaskan, pada umumnya ayam boiler di Indonesia juga berasal dari daerah-daerah tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari ayam boiler dari Amerika.
Selanjutnya, saya mengambil contoh lagi dari sapi. Sapi madrasin yang merupakan hasil persilangan antara sapi Madura dengan sapi Limousin. Nah, persilangan sapi ini diharapkan mampu memperbaiki sifat sapi dari induknya, di mana sapi Madura yang sudah beradaptasi dengan cuaca Madura yang sangat panas, namun memiliki pertumbuhan yang kurang bagus. Sedangkan sapi Limousin ini secara iklim tidak sesuai di Madura, tetapi memiliki pertumbuhan badan yang bagus atau cepat. Sehingga diharapkan dengan persilangan ini bisa menghasilkan bibit-bibit sapi yang tahan terhadap cuaca panas dan pertumbuhan badannya cepat. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.